Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, tapi masih tetap dalam pembahasan tentang bilangan bulat. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau bisa disebut juga dengan pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau biasa disebut dengan sifat penyebaran. Untuk video kali ini, yang akan kita bahas pertama kali adalah sifat komutatif atau pertukaran. Yang perlu diketahui adalah bahwa sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Jadi, Bu Guru ulang, sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang pertama kita bahas dulu sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan. Jika dituliskan, maka akan menjadi seperti ini. Jika A ditambah B, maka itu sama dengan B ditambah A, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat. Sesuai dengan pengertiannya bahwa sifat komutatif itu adalah pertukaran, jadi ditukar. Jika ini ada A ditambah B, maka itu sama dengan B ditambah A. Seperti itu aja. Apakah benar seperti itu? Apakah benar A ditambah B itu sama dengan B ditambah A? Nanti kita buktikan dengan contoh. Sekarang kita perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Bu Guru punya balon biru dan balon kuning, di mana jarak antara balon biru dan balon kuning ini adalah 5 meter. Nah, sekarang Bu Guru ingin menukar tempat atau letak dari balon ini. Jika balon kuning Bu Guru pindah ke sebelah kiri dan balon biru Bu Guru pindah ke sebelah kanan, apakah jaraknya berbeda? Apakah jaraknya berubah? Tidak. Jarak antara balon kuning dan balon biru tetap 5 meter. Meskipun letaknya ditukar. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat komutatif. Walaupun tempatnya ditukar, artinya itu tidak akan mengubah nilai.
tidak akan mengubah hasil. Hasilnya tetap sama. Sekarang kita masuk pada contoh. Contoh. Jika Bu Guru punya angka 4 ditambah angka 5, maka sesuai dengan sifat komutatif bisa ditukar, bisa dibalik, yaitu bisa Bu Guru tuliskan menjadi 5 ditambah 4, yaitu hasilnya sama-sama 9. Jadi 4 ditambah 5 ya 9. 5 ditambah 4 juga 9. Contoh lain. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan, dibalik ya. Berarti 6 ditambah negatif 2. Hasilnya sama dengan berapa? Positif ketemu negatif, dia menjadi negatif. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Contoh lagi. 7 ditambah negatif 2 sama dengan, dibalik ya, negatif 2 ditambah 7 sama dengan berapa? Kita cermati, kita ingat kembali sifat-sifat bilangan bulat yang kemarin. Tandanya di sini berbeda. Ada negatif, di sini ada positif. Jika tandanya berbeda, maka angkanya dikurangi. Bu Guru ulang. Jika tandanya berbeda, angkanya dikurangi. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian tandanya 5 apa? Tandanya 5 mengikuti angka yang besar. Angka yang besar yang mana? Angka yang besar 7. 7 tandanya positif, maka 5 hasilnya positif. 5 juga positif. Tanda positif tidak perlu ditulis. Jadi negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Contoh lagi. Negatif 6 ditambah negatif 1 sama dengan, kita balik sesuai dengan sifat komutatif pertukaran ya. Negatif 1 ditambah negatif 6 sama dengan berapa? Kita rubah dulu tanda yang berdampingan seperti ini ya. Positif ketemu negatif menjadi gimana? Positif ketemu negatif, dia menjadi negatif. Jadi kalau Bu Guru tuliskan negatif 1
ditambah negatif 6 ini, ya, Bu Guru tulis di sini, itu sama dengan negatif 1, karena positif ketemu negatif itu menjadi negatif 6. Ya, diingat ya. Jadi positif ketemu negatif, tandanya akan berubah menjadi negatif ini atau tanda kurang ini. Hasilnya berapa? Hasilnya, dilihat tandanya lagi. Tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka angkanya dijumlah. Yaitu 1 ditambah 6. Hasilnya 7. Tandanya 7 apa? Tandanya 7 sudah pasti adalah negatif. Karena sama ini negatif, maka dia pasti juga negatif. Jadi, Bu Guru tuliskan di sini bahwa negatif 1 ditambah negatif 6 adalah negatif 7. Jadi, itu adalah sedikit contoh dari sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Ya, pada penjumlahan.